Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bro Ricardo S Campur. Kalau ketemu kita jangan dilawan, kabur aja, ntar mati. Aduh, jadi ini sekarang saya udah balik lagi di bengkel nih. Nah ini, aduh, udah naik mesinnya cuy. Mantep sih ini motor. Udah nggak sabar pengen nge-review motor ini. Ini motor bener-bener proper banget. Ini Öhlins, ini Marse, dan ini proper semua cuy. Pokoknya ini modifannya itu hampir 100 jutaan pokoknya cuy. Pokoknya nanti kita review setelahnya cuy. Nah sekarang ke inti videonya nih. Nah jadi sekarang itu mau pasang apa Pak Jang? Pasang rasio dulu. Pasang rasio dulu. Nah, jadi si rasionya juga masih pakai yang ori aja cuy. Karena apa ya? Yang standar lebih enak mungkin ya Pak Jang ya? Iya. Buat harian. Karena motor ini emang buat harian, nggak buat apa ya? Nggak buat road race atau drag-dragan. Ini bukan sih. Karena apa ya? Kalau misalkan dipakai buat harian sih lebih enak ya kayak gini cuy. Nah terus sekarang itu mau pasang apa teh Pak Jang? Mau pasang leher bearing ya Pak Jang? Mau oh udah. Bearingnya udah pasang pakai high speed. Oh iya cuy, ini bearingnya ternyata udah dipasangin. Wah Pak Jang mah pelanggaran. Ini pasang Koyo high speed nih, dan ini made in Japan asli cuy. Terus yang ini juga udah dipasangin karena kan dua nih. Kalau misalkan leher bearing itu ada di sini satu, di sana satu cuy. Oh ya Pak Jang, itu leher-leher yang di tengah itu gear masih pada bagus? Udah masih pada bagus ini. Masih pada bagus, alhamdulillah cuy. Nah jadi sekarang tinggal masangin ininya aja. Dan kemarin katanya ini agak goyang ya Pak Jang ya? Krek asnya Kurang balan. Kurang. Habis di balan ulang kemarin. Jadi ininya tuh krek asnya kemarin kurang balance, dan sekarang udah dibenerin lagi. Udah di apa namanya, udah di balance lagi, makanya sekarang udah bagus si putarannya juga cuy. Nah terus nanti mau pasang sekalian apa namanya, si kanvas kopling, per kopling saya pakai apa, harus gimana masangnya, saya bakalan liatin ke kalian cuy. Karena ini masangnya itu enggak kayak yang biasa cuy, harus berbeda pasangnya cuy. Nah terus cuy, ini alhamdulillah masih pada bagus juga. Ini gigi rasionya juga masih pada bagus. Terus gigi gendeng masih bagus ya Pak Jang? Bagus. Gigi gendeng juga masih bagus. Makanya nggak ada PR lagi, kecuali yang kemarin saya beli. Karena ininya nih udah pada kayak gini cuy. Si kanvas koplingnya udah pada jelek. Nah, makanya kemarin saya sekalian beli juga gitu kan, biar lebih enak. Dan bisa jengat-jengat mungkin ya Pak Jang? Iya. Dibikin jengat kok. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jengat ya Pak Jang. Dan ini ditambahin giginya 1 jadi 6 cuy. Anjay. Sama gigi kambing. Gigi kambing. Nah ini bekasnya nih. Bekasnya ini pakai apa Pak Jang? Oh, kelihatannya TDR. Ini bawahnya kemarin itu bearingnya pakai bearing TDR cuy. Aduh kok nggak fokus ya. Udah pada gosong-gosong. Nah ini udah pada gosong-gosong dan udah pada uglek, kocak, uget-uget. Nah ini lebih parah nih. Hoi, fokus hoi. Nah ini udah bener-bener gosong banget kayak mukanya si Upin. Aduh burem pi. Makan wis mangan. Nah ini makanya harus diganti coy. Ini udah diganti alhamdulillah. Nah terus ini seal udah diganti Pak Jang? Udah. Oh udah nempel. Mana aja sih seal yang diganti itu? Semua. Nah Bagian karkas. ini bagian apa aja Pak Jang sok? Bagian karkas, bagian kopling, sama bagian magnet. Terus seal stud kopling, seal gear, sama seal persenelang. Pokoknya semua lah. Oke. Jadi aman ya Pak Jang ya? Ya.
Jadi kalau misalkan kalian juga bongkar mesin kayak gini tuh disaranin sih sekalian ya Pak Ajang ya, sekalian ganti semuanya, karena kalau misalkan ada yang bocor satu, yang getas gitu kan si karetnya, ya terpaksa harus buka lagi gitu kan, harus buka mesin kayak gini. Yang nggak enak juga, males gitu kan cuy. Nah kalau misalkan kayak gini sekalian kita buka, sekalian kita apa namanya, sekalian kita ganti-ganti semua gitu kan cuy, yang mungkin susah buat dibuka lagi. Nah itu aja sih. Nah terus ini alhamdulillah si apa namanya rumah kopling ini masih bener-bener bagus ya Pak Jang, masih bagus banget, dan ini serinya seri 4Y. Aduh nggak fokus banget. Nah ini seri 4Y. Terus ininya nih cuman ada gugus sedikit. Nah ini cuy, alhamdulillah masih pada bagus juga. Ini ori juga bawaan. Terus apa lagi ya, nggak ada lagi sih. Nah terus cuy, saya pakai per koplingnya itu per Arashi. Ini tuh Arashi buat Suzuki apa ya, Tornado Pak Jang, Arashi itu? Arashi Shogun SP, Shogun Satria ya Pak Jang. Satria pakai yang itu. Ini banyak juga yang pakai kayak ginian, dan di RE King itu bener-bener enak banget katanya cuy, jengat-jengat, anjir jengat-jengat cu. Pokoknya nanti kita lihat pemasangannya aja cuy, oke? Makanya jangan di skip-skip, yang belum subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan cuy, oke? Oke bro, jadi sekarang mau OTW Ramadan cek. Jadi mau OTW dibersihin si blok-bloknya. Jadi saya nggak bakalan digedein juga, nggak bakal terlalu gede, karena saya dipakai ini motor buat harian juga gitu kan. Nah kalau misalkan ini terlalu gede nanti takutnya terlalu ngerobok gitu kan. Nah makanya ini baru sedikit kayak gini nih, baru apanya aja Pak Jang? Cuma transfer finger sama exhaust udah. Ya jadi mau di portingnya itu cuman si exhaustnya doang sama lubang-lubang transfernya biar lebih nyambung ya Pak Jang. Ini tadi tuh tadinya bener-bener kotor banget cuy. Nah ini yang before-nya nih, after before ya. Yang awalnya pokoknya ini awalnya kayak gini, kotor banget gitu kan. Dan nanti kita lihat setelah dibersihin kayak gimana gitu kan. Ori. Nah ini boringnya masih ori nih, no OB cuy. Ini ada kodenya nih, kelihatan. Jadi Pak Jang, kalau misalkan RE King nih, RE King itu kan banyak yang udah OB gitu kan. Cara ngebedainnya kayak gimana Pak Jang? Siapa tahu yang nonton kan ada yang masih awam gitu kan. Kelihatan lubang-lubang ini antara aluminium sama besinya itu nggak sejajar lah, nggak persisi. Kadang besinya di atas, aluminiumnya di bawah. Kalau bawaan pabrik kan rata antara boring sama aluminiumnya itu. Jadi udah kelihatan dari lubang-lubang juga nggak rata ya Pak Jang? Yang pasti-pasti ini kalau ori masih ada kode 29N. Nah ini masih ada kodenya cuy. Jadi kalau ada kode kayak gitu berarti udah pasti ori Pak Jang. Ori. Nah berarti kalau misalkan udah ada kode kayak gitu cuy, aduh kok ngeblur ya. Nah cuy, jadi kalau misalkan udah ada kode kayak gitu udah pasti ori sih. Dan apa ya, saya saranin sih ke kalian kalau misalkan beli motor nih, apalagi beli motor RE King, itu tuh benar-benar harus sebenarnya sih 2 tak ya Pak Jang. Harus lihat dulu bloknya itu udah OB atau belum ya Pak Jang. Karena kalau misalkan blok 2 tak udah OB itu benar-benar ke tenaga juga ngaruh banget ya Pak Jang. Ngaruh banget. Banget malahan ngaruhnya cuy. Jadi emang sih untuk pertama ngegas mungkin gak terlalu ngaruh ya Pak Jang. Tapi jarak beberapa kilo itu udah benar-benar kerasa banget, agak apa ya, agak berkurang cuy si tenaganya, agak ngedrop lah. Kalau misalkan orang itu kalau misalkan di orang itu sakit dan ngedrop gitu kan. Nah makanya usahain blok itu harus ori cuy, jangan OB gitu kan. Nah ada juga boring toko gitu kan. Boring toko itu emang bagus juga cuy, karena kan OS juga ya baru 0 gitu kan. Cuman saya saranin sih kalau misalkan boring toko itu harus diportingin lagi cuy, karena
si lubang-lubang transfer di sininya itu bener-bener kalau bahasa Sundanya sih jingjet cuy. Kalau misalkan jingjet kayak gitu ya kompresi juga nggak bakal bener cuy. Nah makanya disaranin sih harus diporting-porting lagi, dibersihin lagi lah, dibener-benerin cuy. Kalau misalkan itu boring toko. Dan saya juga ngomong kayak gini bukan katanya dan bukan bukan ngada-ngada lah intinya cuy. Saya juga karena suka ngelihat punya temen gitu kan, dan punya temen juga parah banget boring toko cuy kalau misalkan enggak diporting-porting lagi. Nah makanya harus diporting-porting lagi. Nah terus kata Pak Ajang tadi cuy, saya juga dapat ilmu lagi nih. Jadi kalau misalkan perbedaan YP sama Y itu di sininya cuy. Nah ini kan si aluminium ininya tipis cuy, dan si boringnya ini bener-bener masih masih tebal, padahal ini udah OS 150 cuy. Nah kalau misalkan kalau misalkan boring YP, kalau boring YP itu ininya pasti udah tipis banget cuy, OS 150. Karena katanya sih kalau YP itu 200 juga udah parah banget katanya cuy. Nah makanya ini alhamdulillah dapat boring Y dan Y3 cuy. Ini masih tebal juga dan masih original, cuman ini dibersihin dikit, diporting-porting dikit karena biar lebih lebih enak lah buat dipakai hariannya cuy. Cuman ini nggak bakal terlalu gede juga karena saya juga nyetingnya cuman setting harian doang cuy. Nah cuy mungkin di part ini saya cuman segini doang. Ini belum beres nih, Pak Ajang malah diem di sana cuy. Masih Opi si ganteng. Ini belum beres, nanti diberesin lagi sedikit lagi cuy. Kita tunggu aja, oke? Nah cuy, jadi ini udah beres nih, tinggal finishing aja. Kita lanjut di part selanjutnya aja ya. Dan sekarang ini udah di porting dikit doang sih, belum full semuanya karena ini waktu udah mulai malam cuy, dan Pak Ajangnya juga ada acara, makanya ini nggak beres cuy. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa pokoknya like, comment, dan juga subscribe cuy. Pokoknya project motor ini pasti bakal seru banget cuy. See you di next vlog cuy.